melalui sifatnya. Itu yang kita perhatikan aja sih. Biasanya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi nanti tetap kita terpusatnya di napas kita. Mungkin seperti itu sih. Karena mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri kan yaitu dikatakan ketika sholat kita tercengang melihat kebesaran Tuhan ya. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, kita menyaksikan Tuhan nih. Karena Sayyidina Ali berkata seperti ini, saya tidak mau sholat ketika saya tidak bertemu Tuhan. Tapi itu tadi saya bilang, yang dikatakan sir rahasia ini sudah tidak boleh diucapkan sih. Kalau ketika sudah tahu dibungkus dengan diam kita yang paham. Yang dikhawatirkan orang yang belum mempelajari ini dikhawatirkan salah paham. Oleh sebab itu kan ya kita dipesan-pesani jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Nabi, jangan sekali-kali. Tapi tahu nih hakikatnya siapa. Ampun siapa ini, nah, yang wujud siapa, yang ada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul kembali di dalam majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, yang merupakan salah satu daripada nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri dengan menjalankan kewajiban untuk menimba ilmu di dalam termasuk mendatangi majelis ini. Sebelum kita mulai, selalu kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Aminullah, assalamualaikum ya Syafatullah, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil syahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil syahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi ahadi bil ali al-qadri azimil syahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billahil
aliyil azim. Baik, terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjalankan jihad binafsi, memperjuangkan langkah untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menerangi diri dengan pengetahuan yang termasuk di dalam pengetahuan tauhid. Semoga pada malam hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami sampaikan, kami ingin menyampaikan seperti biasanya bahwa di sini kami hanya menjalankan amanah untuk saling mengingatkan dan hanya untuk saling menyampaikan amanah. Ya. Jadi di sini kita duduk bersama karena saya pun tidak berani mengaku menjadi guru, ya. Karena hakikat guru sudah kita ketahui, dialah yang dikatakan Muhammad hakiki, ya. Yang mempunyai ilmu, yang hidup tiada kenal mati. Dialah yang hakiki, dialah guru kita yang mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi di sini kita duduk bersama, ya. Sama-sama kita belajar. Jadi saya juga masih belajar, ya. Seperti pada waktu kajian kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita harus menjadi orang yang beruntung. Dikatakan beruntung seperti apa? Hari ini harus lebih baik ibadahnya, hari ini harus baik akhlaknya, hari ini harus baik amal kebaikannya daripada yang hari kemarin. Itu dikatakan beruntung. Artinya apa? Ketika sholat kita mampu kita jalani tepat waktu, ya. Kita berjalan dengan budi pekerti yang luhur, kita memperbanyak amal kebaikan, itu kita dikatakan beruntung. Jangan sampai kita dikatakan orang yang merugi. Merugi yang seperti apa? Sholat 5 waktunya tidak tertib, banyak tertinggalnya. Ya, subuh kesiangan, ya, duhur kecapean, asar ketiduran, maghrib kelelahan, nah isya kelewatan. Ya, itu yang merugi. Lalu dia tidak mau berbuat menebar kebaikan, itu dikatakan merugi. Lalu yang satunya masih ingat, dikatakan termasuk golongan yang celaka. Artinya celaka apa? Semakin hari semakin buruk. Buruk apanya? Amal ibadahnya. Buruk apanya? Budi pekertinya. Inilah yang dikatakan orang yang tertutup hidayah di dalam hatinya. Ini yang paling berbahaya. Ketika tertutup hidayah, tiada siapapun yang mampu menyelamatkannya. Karena hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika awal kita mendapat hidayah, kebanyakan dari kita belum mampu untuk menjaga, yang pertama. Kedua, belum mampu untuk memperjuangkannya. Supaya apa? Dapat istiqomah. Itu tadi, okay? Artinya hidayah itu apa? Bapak Ibu diberikan jalan
untuk mendapat cahaya. Arti cahaya itu ya ilmu. Oke, ketika pertama kali mendapatkan, di situ kita tidak mampu menjaga dan memperjuangkannya. Ya ini yang bahaya. Karena semuanya sudah diberi hidayah oleh Tuhan. Tetapi karena kita tidak bersyukur, nah itulah hidayah lambat laun akan luntur, ya. Lambat laun akan hilang. Hilang rasa kecintaan kita kepada Tuhan. Hilang rasa kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena di perguruan ini yang dituntut ibadah zohirnya, ibadah batinnya. Jadi zohir batin harus sama. Artinya sama, ketika berdiri sholat haruslah hati kita sudah bersih dan suci. Karena tanpa hati yang bersih, tanpa hati yang suci, mustahil kita sampai kepada Tuhan. Karena Tuhan yang maha suci tidak mampu didekati yang rigat, yang kotor, ya. Bagaimana cara membersihkan supaya hati bersih dan suci? Harus belajar, menimba ilmu. Disitulah dikatakan hukumnya wajib fardu ain. Barang siapa yang tidak mau menimba ilmu, ya, secara sempurna, yang dimaksudkan di sini artinya menimba ilmu itu tidak berhenti kepada fikih, nahwu dan sorobnya saja, tidak berhenti di syariatnya saja, harus disempurnakan. Kenapa? Karena tanpa disempurnakan, yang dikhawatirkan ilmu yang kita pelajari bagus, tetapi kitanya karena tidak paham dengan kesempurnaan ilmu, yang dikhawatirkan timbul yang namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang zohir mudah dilihat, zamannya Fir'aun kan pada menyembah berhala patung, ya. Kalau sekarang yang dikatakan syirik khafi, yang tersembunyi, yang seperti apa? Salah satu contoh, ketika orang berbuat ibadah, mengerjakan sholat, ketika dia yang merasa sholat, akhirnya dia mengharapkan imbal balik. Seperti orang kerja itu ketika bekerja mengharapkan uang gaji, ya. Seperti itu orang yang sholat masih menginginkan pahala, artinya dia merasa dia yang sholat, dia yang mampu mengerjakan ibadah, minta ditukar dengan surga. Disitulah sudah dikatakan syirik khafi. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya maksiat di dalam ketaatan, walaupun 70 tahun rajin ibadah, tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, tetapi ujung-ujungnya masuk neraka juga. Kasihan enggak? Kasihan. Kenapa? Karena enggak mengaji. Kenapa enggak mengaji? Karena belum paham bahwa mengaji itu harus sampai ke hakikat. Jangan hanya di syariatnya lalu berhenti. Ketika orang mondok, pulang mondok 5 tahun, pulang merasa selesai. Kita ini dari lahir sampai nanti berpulang ke rahmatullah, kita diwajibkan untuk belajar. Tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, merasa cukup ilmu kita, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.